Karena kita punya alumni yang sudah terbentuk, ikatan alumni, dan kontribusinya salah satunya berkolaborasi menyelenggarakan konferensi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Fatar, selamat datang kembali di Fatar Talk, media informasi dan komunikasi Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Hari ini di studio Fatar Talk sudah kedatangan salah satu kaprodi terbaik yang dimiliki oleh IAIN Madura. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mohafid Effendi. Iya. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam Mas Apa kabar Agi. Pak Hafid? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah luar sehat. dalam begitu ya. Luar dalam sehat semua ya. Nah, Pak Hafid ini sebagai kaprodi muda, kaprodi Ya. energik yang dimiliki oleh IAIN Madura. Tentu ini banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dimiliki dan disampaikan oleh Pak Hafid Effendi ini. Ya, Pak Hafid, Ya. ngomong-ngomong, berapa lama sih di IAIN Madura ini? Saya hampir 11 tahun ini, dulu muda sekarang sudah agak tua Mas Agi. 11 tahun. Iya. Berarti sekitar tahun 2010 ya, 2010, Ya. 2011 itu Ya ya. oke, awal 2011 itu saya penempatan di sini dari CPNS menjadi PNS. Saya dulu ngantornya di Perpus selama 2 tahun. Wow. Dan 2014 saya diberi kepercayaan untuk menyusun proposal pengajuan prodi baru yaitu Tadris Bahasa Indonesia. Alhamdulillah tanggal 2 Maret ya 2015 itu izin operasional keluar. Dan hari itu juga pada tahun itu 2015 merekrut mahasiswa pertama kalinya. dapat 2 kelas. Ya, karena awal lah begitulah. Setelah itu saya ngambil 3 kelas. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 itu 4 kelas, rata-rata 4 kelas semua. Dan masing-masing kelas itu ada yang maksimal 40 mahasiswa, ada yang 35 begitu ya. Ya alhamdulillah lah itu diberi kelancaran dari 11 tahun ya 2015. berarti ya, sudah 11 tahun di sini. Ngomong-ngomong, waktu dulu pertama masuk ke sini, apakah sudah berkeluarga atau masih? Oh iya, saya berkeluarga tahun 2006 Mas Oh, Agi. 2006. Ya 2007 dikaruniai anak 1 cowok, 2009 dikaruniai anak yang kedua itu cewek. Saya anak masih 2. Untuk progres selanjutnya yang ketiga. Selain itu juga yang penting sehatlah anak-anak Mas Amin, Agi. ya. Kita bina, kita didik dengan baik bersama istri. Tentunya kita harus bekerja sama yang baik lah. Betul ya. Untuk Pak Hafid ini sedang menempuh studi doktoral ya di Universitas Oh Negeri iya. Malang ya. Ya, 2018 itu saya masuk di UM ya, Universitas Negeri Malang. Dan sekarang ini masih semester 6 ya. Insya Allah ini Untuk- berarti untuk proses menggarap menyelesaikan disertasi Ya, ya ini disertasi. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini bisa ya. kelar lah. Amin. Untuk- Ngomong-ngomong, untuk judulnya apa, Pak Hafid? Saya mengangkat topik identitas etnik Madura dalam ungkapan tradisional. Tentang kemaduraan itu Ya, tadi. tentang proverb lah, proverb gitu ya. Dan memang saya mengangkat kearifan lokal itu kalau bukan kita siapa lagi kan Luar begitu. biasa ya Pak Muhammad Hafid Effendi ini. Iya. Kalau kaprodinya Pak Muhammad Hafid Effendi atau Mohafid Effendi, sedangkan saya Agi Nur Effendi, sama-sama ada Effendinya. Oh iya, sama-sama Ya, tapi Effendinya. iya saudara seiman ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang tadris bahasa Indonesia secara lengkap dan secara tuntas. Bila belum tuntas nanti jangan lupa tinggalkan komen dan pertanyaan di bawah gitu ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Ya, bicara mengenai tadris bahasa Indonesia, nah ini unik sebenarnya. Kalau di kampus-kampus lain itu prodinya atau nama jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedangkan di IAIN Madura ini mengangkat nama atau memakai nama prodinya itu Tadris Bahasa Indonesia. Nah, Ya. itu mengapa, Pak Hafid? Ya. Awalnya pengajuan proposal pembukaan prodi baru itu karena dulu tahun 2014 kan masih STAIN gitu ya.
Jadi nomenklatur tadris itu harus disisipkan di prodi-prodi umum gitu ya. Jadi tadris bahasa Indonesia, tadris IPS, begitu harus tadris bahasa Inggris. Alasannya begitu. Bahwa tadris itu adalah pendidikan, Mas Hagi ya. Sehingga untuk meluluhkan pembukaan prodi ke depan, maka tadris harus disisipkan, dan tadris bahasa Indonesia itu ya sama dengan pendidikan bahasa Indonesia secara umum. Hanya nomenklatur di perguruan tinggi saat itu ya tadris bahasa Indonesia. Dan sekarang tidak ada perubahan, tetap tadris bahasa Indonesia, dan alhamdulillah nomenklatur itu sudah sama ya dengan pendidikan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah 2015 itu diakui dan keluarlah izin operasional untuk pembukaan prodi baru tadris bahasa Indonesia. Iya, iya. Berarti secara keseluruhan untuk penamaan tadris bahasa Indonesia dengan pendidikan bahasa Indonesia itu secara umum sama ya, Pak Sama, Fit, ya? sama ya. Oke. Bahkan seandainya lulusannya pun nanti ketika daftar CPNS atau PNS bisa ya pasti Ya, nanti ya. bisa. Kemarin itu angkatan 2015 mahasiswa tadris bahasa Indonesia itu ya yang namanya Nur Ain ya dari kepulauan apa itu Kangian itu lulus Lulus PNS lulus ini, Pak? CPNS. Dan konfirmasi saya Pak Hafid barangkali ada surat Iya. tentang apa itu status bahwa tadris bahasa Indonesia ya sama dengan pendidikan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Rektor mengeluarkan surat itu sama gitu Sebagai ya, nomenklatur. pendampingan bahwa Betul. pernyataan tadris bahasa Indonesia itu setara dengan Setara, pendidikan ya. bahasa Indonesia. Ya, Oke, nggih, Mas Hagi. Iya. Untuk sejarahnya bagaimana, Pak Fit? Pak Fit tentu sebagai orang yang pertama membuka jalan lah rumah untuk prodi tadris bahasa Indonesia ini punya keluh kesahnya, punya Ya. pengalaman menarik ketika membuka prodi hingga mengelola sampai 11 tahun ya tadi ya, 11 Ya. tahun di sini itu. Ya, saya kan belum tahu. Pertama itu 4 tahun saya mengabdi, 5 tahun jalan jadi kaprodi begitu ya. Pertama yang saya lakukan adalah studi wawasan, Mas Hagi. Bagaimana kita merencanakan progres ke depan, tata kelola, manajemen, kurikulum. Itu saya melakukan studi wawasan ke beberapa perguruan tinggi bersama pimpinan, dekan ya. Dan bersama waktu itu masih Kajur ya. Iya. Kajur dan prodi yang lain. Alhamdulillah sedikit banyak kita memperoleh gambaran bahwa kurikulum tadris bahasa Indonesia itu tidak jauh beda dengan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. 2 tahun berjalan, di situ ada perubahan kurikulum, yaitu disebut kurikulum KKNI gitu ya. KKNI. Sehingga kita harus menyelaraskan berapa SKS yang perlu ada di tadris bahasa Indonesia. Dan di KKNI itu sudah jelas bahwa 3,5 tahun mahasiswa bisa lulus. 3,5 gitu ya. tahun ya. Ya. Di tadris bahasa Indonesia ini ada lulusan yang bisa 3,5 tahun, Ada, 7 semester? ada kemarin tuh. Oh, Yang penting luar nilai KPM, nilai praktik mengajar 2 keluar di semester 7, silakan bisa Tips akhir itu. jitunya agar mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun atau 7 semester itu bagaimana, Pak Fit? Ya, strategi saya semester 6 itu awal ya, mahasiswa itu sudah mengajukan judul gitu ya. Setelah mengajukan judul, karena itu diseleksi secara ketat oleh Kaprodi dan Sekprodi berdasarkan SOP yang ada. Dan semester itu juga di semester 6 anak-anak sudah mulai menggarap proposal dengan dipandu oleh dosen pengampunya. Dan saya tentukan setelah fix penentuan pembimbing itu saya umumkan kepada mahasiswa, dan mahasiswa mengurus surat izin penelitian ya. di akademik dan bisa ditindaklanjuti pada proses pembimbingan. Namun syarat salah satu SOP yang ada, mahasiswa itu tidak sembarang mengajukan judul. Pasti gitu ya. itu ada proses seleksinya Ya, Pak Fit, ya. jadi Bagaimana judul itu yang pertama disaring? harus berkaitan dengan bidang kebahasaan, kesastraan, bidang pengajaran sastra, bidang pengajaran kebahasaan, dan Budaya. kearifan lokal. Kearifan lokal budaya. Jadi saya sinkronisasikan dengan bahasa Madura. Kalau ada judul terkait kearifan lokal, bahasa Madura, baik sastranya atau kebahasaannya, tetap kami terima, karena ada 6 SKS itu mata kuliah keahlian tambahan itu bahasa daerah.
Berarti kalau seperti itu, untuk kedepannya profil lulusannya kan pasti tidak hanya sebagai guru Ya. bahasa Indonesia saja Betul, ya Pak Fit ya. betul. Pasti banyak opsi kedepannya Ya. bahwasanya mahasiswa yang berkuliah di Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura ini Ya. bisa menjadi guru, bisa Ya. menjadi sastrawan mungkin. Ya. Penerusnya ada Zawawi Imron kedepannya. Jadi CP yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan itu kan skopnya ada 3 di profil lulusan program Iya. studi itu. Yang pertama pada pendidikan atau praktisi pendidikan, yang kedua itu pada asisten peneliti pendidikan, yang ketiga Peneliti. pengembangan bahan ajar. Pengembangan. Namun setelah sampai di prodi saya kembangkan profil lulusan tambahan itu bisa jadi sastrawan, jurnalis, guru bahasa Madura, Guru wirausahawan. bahasa Madura juga Ya, maksudnya. jadi guru bahasa Madura karena di Madura itu belum ada perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa Madura. Kami mencoba menggagas dengan menimpelkan dulu ada 6 SKS mata kuliah yang bersifat kemaduraan itu, dan saya akan menggagas juga dengan pimpinan sambil koordinasi untuk membuka konsentrasi bahasa Madura. Jadi di Tadris Bahasa Indonesia itu nanti saya pecah jadi 2, yang mau ikut Tadris Bahasa Indonesia silakan. Pemilihan di semester 3 yang mau konsentrasi bahasa Madura, kami siapkan kurikulumnya. Hanya Luar biasa ya. ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kita memang butuh dosen bahasa Madura. Nah, untuk membantu mengajar bahasa Madura itu minimal ada MPD bahasa Indonesia yang dari Madura. Kalau yang dari Jawa 6 ini Iya. dosen prodi Tebin ya tidak bisa Itu untuk ngajar sepertinya bahasa harus Madura. di kursus bahasa Madura Ya, dulu. di Ya. kursus, Oke. di karantina, ngecak Madura ki sekon ini kan Pak. Kula orang Jawa man mengecak Madura ki sekon. Iskon Sekon nih, Pak. ya, cengkok dialeknya beda. Kulo Oke. peniku, itu ya. Kalau Pak Fit ini di Malang, belajarnya pasti juga belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Iya, tiang bunti ya tiang listrik katanya. Oke, berbicara mengenai profil lulusan yang luar biasa Ya. yang tidak hanya sebagai guru bahasa Indonesia tapi juga sebagai guru bahasa Jawa, sastrawan yang nanti insya Allah penerusnya Zawawi Imron dan lain sebagainya. Oh iya, yang kemarin kan Ya. Tebin ada mahasiswanya yang semester 6 ya, Ya. yang tulisan-tulisannya dimuat di media massa. Oh iya, Ya, banyak di Radar itu, Madura Mas Agi. juara esai, kemudian ada juga yang Publikasi publikasi di jurnal ontologi Sinta, ya. kemudian menuliskan buku, ya, Ya. luar biasa ya. Jadi saya dukung mahasiswa, saya motivasi mahasiswa Tebin itu ke depan ini untuk sering-sering publikasi ilmiah, untuk sering-sering melakukan pengabdian, goes to school, terus sering-sering melakukan skripsi yang dihakikan. Itu penting buat iya, mahasiswa iya. kita karena mendukung akreditasi yang 9 standar Ibaratnya itu. ketika orang keluar itu tidak hanya sekadar keluar saja, tetapi Ya. ada produknya yang dibawa kenang-kenangan. Oh, Ya. ketika saya kuliah di IAIN Madura di Tadris Bahasa Indonesia, saya menghasilkan ini, Ya. menjadi kebanggaan dan tentu itu menjadi tambahan poin plus untuk mahasiswa. Dan ada tambahan untuk mendukung SKPI. Iya. Kami dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia untuk yang semester 6 itu wajib mengikuti UKBI. UKBI. Nah, Setara dulu TOEFL ya kalau dalam bahasa dulu Inggris itu ya, UKBI itu luring, sekarang dijadikan online adaptif. daring ya. Nah, dan sekarang ini sudah berjalan di hari kedua. Semester 6 menyelenggarakan UKBI adaptif gitu ya. Uji kemahiran berbahasa Ya, Indonesia betul. setara dengan TOEFL. Nah, itu yang sebenarnya harus diklaim juga bahwasannya ketika kita belajar bahwa orang Indonesia juga penting bisa untuk UKBI. Itu yang harusnya menjadi prioritas ke depan oleh pemerintah Indonesia. Oke. Ya. Tadi lahirnya Prodi Tadris Bahasa Indonesia tahun Iya. 2015. 2015. Bulan Maret itu. Kemudian 2017, 2018 itu proses pengajuan akreditasi Akreditasi ya, Pak Fit, itu ya? Jaraknya 2018 akhir. 2018 akhir. Kemudian di akreditasi pertama itu langsung akreditasi Nilainya B ya. B. Wah, Dulu sudah masih B. istilah ada nilai C, B, Dan A. A. Sekarang sudah Betul. ada istilah baik sekali, unggul gitu ya. Berarti kalau pakai 5 tahunan, skala 5 tahunan, otomatis beberapa tahun ke depan Ya. Tadris Bahasa Indonesia akan Ya, untuk ke grade-nya lebih tinggi kami mencoba untuk bagaimana grade-nya naik menjadi baik sekali atau bahkan ke unggul, Mas Hagi ya. Kita coba sajalah.
Iya, luar Dengan biasa itu. ikhtiar yang baik, mari kita jaga kebersamaan. Tentu yang tadi profil lulusannya luar biasa itu tentu ada rumusan-rumusan bagaimana visi dan misi Oh dari iya. Prodi Tadris Bahasa Indonesia itu, Baik, Pak Fit, ya. 2 tahun yang lalu memang ada perubahan visi. Visi itu kan mimpi ya. Bagaimana Betul, mimpi itu betul, kita betul. tercapai, yaitu pada tahun 2029. Saya punya target di situ bahwa prodi kita unggul gitu ya. 2029. 2029. 2009. Masih butuh- ada sekitar 8 tahun ke Ya, depan untuk ya. unggul ya. 8 tahun ke depan Nah, untuk karena proses di bawahnya menuju unggul ada baik sekali gitu ya. sekali. Jadi berat untuk ke unggul itu kita punya kualifikasi dosen yang sudah doktor. Itu sangat penting, minimal 3. Sampai sekarang ini 1 proses, ya. Proses. dokter ini. Semoga nanti semakin banyak Baik. lagi dokter yang Dan tidak lupa juga misinya itu tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kita melakukan riset, kita melakukan pengabdian gitu ya, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Dan yang akan kami lakukan ini berkaitan dengan kampus Merdeka dan Kampus Merdeka Belajar. Sudah kami jalin networking itu dengan Yayan Tulungagung, bagaimana mensinergiskan kurikulum yang ada. Namun kami menunggu juknis internal gitu ya. Berarti nanti ada Oke. mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura Yang belajar bisa bersama dengan- berkuliah dengan di kampus lain Kampus gitu ya. lain ya. Bisa berarti bahasa Indonesia di prodi lain atau Boleh, harus bahasa Indonesia di prodi bahasa boleh Indonesia? ya. Itulah yang dimaksud merdeka belajar gitu ya. Bebas gitu ya, Iya. kita merdeka. Iya. Berbicara profil lulusan yang luar biasa yang dimiliki oleh Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura, tentu itu juga ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura. Kira-kira apa saja sih Pak Fit untuk penunjangnya dan fasilitas-fasilitas yang ada di Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura ini? Ya, pertama prodi kami itu Prodi Tadris Bahasa Indonesia memiliki lab literasi ya. Lab literasi. Jadi mahasiswa yang lulus itu berkontribusi 1 buku referensi untuk Referensi. tandon lab literasi. Tentu itu juga nanti sebagai amalnya Amal dan ya, dibaca sumbangsi lah adik-adik dari tingkatnya alumni. nanti. Karena kita punya alumni yang sudah terbentuk, ikatan alumni, alumni. dan kontribusinya salah satunya berkolaborasi menyelenggarakan konferensi nasional. Yang namanya? Kedua, Lalongit. Konferensi Nasional Lalongit Ya, ya. Itu berjalan setiap tahun Pak Ya, Fit? 1 tahun sekali. Itu pertama sudah Lalongit 1 yang insya Allah ini Agustus Lalongit 2. Lalongit 2. Kita berkolaborasi dengan alumni dan setiap tahun alumni memberi kontribusi juga buku referensi ya untuk lab itu. Iya, iya, iya. Selanjutnya di prodi kami itu punya jurnal ya. Itu namanya jurnal Gencaran. Gancaran. Ya, yang insya Artinya Allah apa itu, Pak? bulan depan ini mau submit ke akreditasi Sinta ya. Akreditasi. Gencaran itu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta ya. Kalau diserap oleh orang Madura, gencaran itu adalah karangan bebas atau prosa. Prosa. Gitu ya. Jadi gencaran itu karangan bebas. Kami memilih kata gencaran itu Gancaran. sangat tepat menurut saya karena berbasis kearifan lokal Kearifan gitu ya. lokal. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Dan Sastra Sastra Indonesia. Kira-kira siapa saja sih Pak Fit yang boleh mengirim ke jurnal Gancaran itu? Ya, baik, yang pertama mahasiswa boleh, dosen dari dalam dan dari luar boleh, praktisi boleh, dan guru-guru. Akademisi juga boleh. Jadi alhamdulillah proporsional penerbitan itu kita mencoba 80% dari luar, 20% dari dalam, karena ini terkaitan dengan penilaian tim asesor ya dalam hal akreditasi. Bukannya tidak memberi porsi ke orang dalam banyak, bukan. Iya, Kita tetap jadwal secara bertahap. Yang ketiga, kita punya majalah Binar. Majalah Binar. Ya, majalah Binar itu berbahasa yang baik dan benar gitu ya. Oh, kepanjang. Akronim ya itu ya, akronim. Itu sudah berjalan mulai 2016 sampai sekarang 3 tahun berturut-turut itu hard copy dan sekarang sudah soft copy di-online kan dan ada template di websitenya majalah Binar. Ada websitenya Ya. juga yang bisa dikunjungi ya, Pak Fit betul. ya? Kami membuat website majalah Binar. Setiap kegiatan prodi akan terekam, terekod di situ. Dan kami punya kru, ada 5 orang kru, gitu ya. Setiap tahun saya rekrutmen kru, dibantu oleh Pak Agus selaku sekprodi. Bagaimana dilatih untuk liputan, publikasi,
untuk ngedit-ngedit editorial. Berarti dari situ kan tidak hanya sudah pasti tidak hanya sebagai guru bahasa Indonesia tapi juga Iya. sebagai jurnalis, Jurnalis. editor dan lain sebagainya. Betul. Oke. Nah, untuk program unggulannya Pak Fit, saya Ya. dengar kemarin ketika saya membaca laporan-laporan di laboratorium fakultas, ada ini yang berbeda dengan prodi lain di lingkungan Fakultas Tarbiyah. Untuk yang PPL atau PKM itu kan ada dari Tadris Bahasa Indonesia, tapi itu pengabdiannya di seperti lembaga, badan bahasa atau di balai bahasa Oh, ya, iya, yang KKN-nya istilahnya gitu ya Pak Fit ya. Iya, betul. Jadi kami menyelenggarakan 2 kali selama 2 tahun ya, 1 tahun 1 kali. Itu 2018 dan 2019. Kami mengirim kemarin itu ada 10. 10 Ya, mahasiswa. 10 mahasiswa untuk pemagangan di Balai Bahasa. Dan anak-anak di sana digembleng selama 1,5 bulan untuk mendapatkan keilmuan cara membuat proposal, ya, terus dilatih untuk menulis, membuat artikel gitu ya. Dan alhamdulillah angkatan kedua ini ngirim 9 mahasiswa. Dan terbaik se-Jawa Timur, katanya penilaian balai begitu ya. Balai. Dan laporannya ada 2, laporan internal ke kampus dan laporan ke versi Balai Bahasa. Nah, di 2020 ini kami tidak ngirim karena Masa pandemi. Ya. Iya. Ya, apakah 2021 ini boleh? Masih kita koordinasikan lah. Betul. Nah, kira-kira selain proses namanya apa Mbak Fit itu? KPM ya? Ya, KPM di KPM. balai langsung Di terjun balai. ke lapangan dan Lapangan. sesuai dengan rumpun keilmuannya. Iya. Kalau yang di Tadris Bahasa Indonesia ditempatkan juga di Balai Bahasa itu di Sidoarjo ya? Ya, Di betul. Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, untuk program-program lain Pak Fit, seperti yang tadi UKBI, Iya. itu mahasiswa semester berapa yang bisa Semester mengikuti? 6. Semester 6. Ya. Karena Tapi- syarat ujian skripsi itu harus punya sertifikat UKBI. Sertifikat UKBI itu Baik khasnya yang dimiliki iya. orang-orang bahasa Indonesia. Minimal membantu di SKPI lah, gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Ya. yang dimiliki oleh Tadris Bahasa Indonesia Ya. seperti kegiatan-kegiatan HMPS, himpunan dan lain sebagainya itu seperti apa sih Pak Hafid kira-kira? Baik, HMPS itu sangat mendukung di prodi dan kami membimbingnya ya. Wajib itu, bukan sunnah muakkad, wajib bagi Kaprodi membimbing ketua HMPS dengan krunya. Pertama itu dalam rangka merayakan Harlah Tebin setiap tanggal 2 Maret. 2 Maret. Itu sebelumnya biasanya 1 minggu itu ada gerakan-gerakan mahasiswa dalam Olimpiade. Semaraknya Semarak Pak ya, Hafid semarak atau festival, lomba cipta baca puisi, terus lomba apa itu karya tulis ilmiah, dan ada program Tebin berdonor. Tebin berdonor Ya, itu. Donor ini darah itu. donor ya, Pak darah, mahasiswa yang ingin berdonor, memang saya latih begitu. Karena kaprodinya sudah hampir 60 kali Hafid. begitu 60 ya. kali. Itu pasti Iya. dapat penghargaan dari PMI itu ya. Ya, itu urusan belakangan, yang penting kami menyumbangkan darah untuk Betul. masyarakat demi Satu tetes kebaikan. darah itu sangat berguna Sangat untuk berharga. umat manusia. Jadi itu wajib ya, HMS menyelenggarakan Tebin berdonor setiap tahun dan kami mendatangkan dari PMI ke sini. Kami memberikan formulir kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi siapa yang siap didonor. Tentunya ada prasyarat, tensinya baik, berat badannya gitu ya. Kalau saya beratnya ini sampai mumpuni nggak ya ini ya? oh, masuk. Kalau berat badannya sampai 200 ya 2 liter gitu ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing begitu ya Pak? Ya. Itu, dan selain itu seminar-seminar, terus gerakan cinta bahasa Indonesia di hari Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. 28 Oktober itu tetap kami menggandeng HMPS gitu ya. Kemudian juga yang kalau bulan 4 kan di bahasa Indonesia kita peringati sebagai bulan sastra ya. Ya. Ya, Khairil Anwar itu. Tentu Dan- itu juga nanti akan banyak kegiatan yang diselenggarakan Oke, oleh oke. HMPS. Baik. Tebin. Dan kami menghargai karena masa pandemi ruang gerak kita sangat sempit Betul, ya. sangat terbatas di masa Baik pandemi. social distancing atau physical distancing gitu ya, menjaga fisik dan dengan interaksi sosial. Oke. Barangkali itu Mas Agi. Iya. Untuk yang ini Mbak Fit, yang saya menjadi sangat-sangat tertarik Iya. itu tulisan-tulisan mahasiswa Tebin Nah. itu sangat relevan di media massa. Ya, betul. Nah, itu gimana sih untuk proses kreatifnya mahasiswa bisa tembus ke media massa, tidak hanya tembus Ya. ke media massa tapi juga bisa menerbitkan sendiri buku Ya. antologi, baik itu puisi, cerpen, bahkan ada yang sudah membuat novel Ya, ya. ada itu. Iya.
Ya, baik, kami memang memotivasi mahasiswa. Kalau ini 3 tahun terakhir ya, saya beri reward. Tahun ini tidak diberi reward karena berkaitan dengan pandemi. Semuanya dipangkas gitu. Rewardnya ikut pandemi. Saya belikan tas gitu ya. Yang penting tidak hanya reward pujian dulu itu. Anak-anak itu, mahasiswa itu ngirim karyanya ke redaksi Radar. Sering kemarin dimuat, baik alumni atau yang status masih aktif itu, antologi puisi, cerpen tentang artikel. Artikel pendidikan. Anak itu mengulas tentang Iya, pendidikan. ada juga artikelnya yang dimuat di jurnal sudah Di jurnal akreditasi yang sudah nasional bersinta ya. gitu Bersinta ya, Pak. Memang ya. kami memotivasi ke sana gitu ya. Apa iya, kesulitan mahasiswa itu harus dibimbing oleh dosen yang lain untuk submit ke sana gitu ya. Luar biasa ya. Ya, Pak Hafid, Ya. untuk mahasiswa yang ingin Ya. berkuliah di IAIN Madura, terutama di Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kira-kira itu bagaimana sih prosesnya dan gelombang-gelombangnya biasanya ya? Ya, baik. Kuliah di IAIN Madura itu sangat mudah ya, tidak sulit. Pertama melalui jalur SPAN, gitu ya, SPAN PTKIN. Yang kedua melalui jalur UM PTKIN. Yang ketiga melalui jalur mandiri. Mandirinya yang Dan diadakan oleh IAIN ini ya? IAIN, dan yang terakhir ada jalur reguler khusus gitu ya. Setelah diterima menjadi mahasiswa di IAIN ya, tetapi sebelumnya jangan lupa pilih prodi Tadris Bahasa Indonesia. Tadris Bahasa Indonesia. Cintai ya. bahasa Indonesia, Betul. ya, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa Madura. Bahasa daerah. Bahasa daerah gitu ya. Oke. Baik, numpak motor ke Makassar, Oke. melepot ke Porah. Engki. Sekak dinto pemator pongkasen, Engki. salah lopot nyon spora. Luar biasa. Idina suratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya materi dari Pak Mohafid Ya. Effendi ya. Luar biasa. Sangat cair dan sangat menikmati bagaimana ketika menyampaikan Ya. itu tentu kompetensi yang dimiliki oleh dosen bahasa Indonesia. Ya. Kira-kira bagaimana sih untuk kelanjutan prodi-prodi yang lain itu nanti akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya ya. Makan buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, untuk teman-teman yang ingin melihat informasi-informasi mengenai Tadris Bahasa Indonesia, bisa langsung mengunjungi Instagram yang dimiliki oleh Tadris Bahasa Indonesia, TBIN IAIN Madura. Begitu juga ketika ingin mengunjungi majalah Binar terutama di Tadris Bahasa Indonesia, itu langsung aja ketik di Google, pencarian Google, majalah Binar IAIN Madura atau Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura, nanti akan muncul lumayan luar biasa banyak itu nanti. Nah, kira-kira ada lagi satu yang terlewat tadi mengenai bengkel sastra. Nah, itu yang nanti menggempur mahasiswa menjadi sastrawan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk acara hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe channel Fakultas Tarbiyah IAIN Madura di bawah sini. Oke, sekian, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.